Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dita Fauzia Ansar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik di dalam bidang bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan akan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling Indonesia. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang konselor adalah: dasar bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada khususnya. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Fungsi bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan dan pengajaran ialah membantu pendidikan dan pengajaran. Bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dengan bermacam-macam sifat, yaitu secara 1. Preventif, yaitu bimbingan dan konseling diberikan dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai timbul kesulitan-kesulitan yang menimpa diri anak atau individu. 2. Korektif, yaitu memecahkan atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak atau individu. 3. Preservatif, yaitu memelihara atau mempertahankan yang telah baik, jangan sampai menjadi keadaan yang tidak baik. Tiap-tiap aspek dari individu merupakan faktor penting yang menentukan sikap ataupun tingkah laku. Tidak boleh memandang individu terlepas dari masyarakatnya, tetapi harus melihat individu beserta latar belakang sosial, budaya, dan sebagainya. Konselor harus selalu mengikuti perkembangan situasi masyarakat seperti perkembangan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Konselor harus selalu ingat untuk menuju kesanggupan individu agar dapat membimbing diri sendiri. Seorang konselor harus selalu memegang teguh kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling tersebut antara lain: 1. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 2. Pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan mendebatasi diri pada keahliannya atau wewenangnya. Oleh karena itu, pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang dan tanggung jawab yang bukan wewenang atau tanggung jawabnya. Karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang, maka seorang pembimbing harus: A. Dapat memegang atau menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya. B. Menunjukkan sikap hormat kepada klien. C. Menghargai klien. Jadi dalam menghadapi klien, pembimbing harus menghadapi klien dalam derajat yang sama. Pembimbing tidak diperkenankan: A. Menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih. B. Menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. C. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi klien. D. Mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan klien. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal baru.
Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma-norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan kode etik profesi: 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah: 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Dasar-dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Peraturan Pemerintah Publik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Pasal 1 ayat 8 tentang pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Catatan di sini kata membimbing disebut lebih dahulu. Pasal 27 ayat 1 tentang kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan. Pasal 27 ayat 2 tentang pendidik meliputi tenaga kependidikan, pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laporan, serta teknisi sumber belajar. Pasal 27 ayat 3 tentang pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi terhadap konseli: A. Menyebar atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan. B. Melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis. C. Melakukan tindak kekerasan fisik dan psikologi terhadap konseli. D. Kesalahan dalam melakukan praktik profesional.
prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Terhadap organisasi profesi. A. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. B. Mencemarkan nama baik profesi menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait. A. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik penghinaan, menolak untuk kerjasama, sikap arogan. B. Melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli. Sanksi pelanggaran. Konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. A. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis. B. Memberikan peringatan keras secara tertulis. C. Pencabutan anggota ABKIN. D. Pencabutan lisensi. E. Apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Mekanisme penerapan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum di atas, maka mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli atau masyarakat. B. Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. C. Apabila pelanggaran yang masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah. D. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli atau masyarakat. E. Apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik daerah terbukti kebenarannya, maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.